Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saya ke Kombes RD. Kombes RD sebelum jeda atau di segmen sebelumnya bilang bahwa sudah juga mengajak Forkopimda di Majalengka, tokoh-tokoh sekitar untuk atau tokoh-tokoh setempat untuk sama-sama menjaga kondusivitas di sana. Jadi pendekatannya tidak hanya proses hukum ya, Kombes RD ya? Ya, betul sekali. Bisa Anda jelaskan bagaimana koordinasi dengan Forkopimda, tokoh-tokoh di sana untuk menjaga kondusivitas setidaknya di Majalengka usai video viral di media sosial? Ya, perlu saya jelaskan di sini bahwa ketika kejadian itu muncul, ya, Polres Majalengka itu dengan sigap untuk membuat suatu keputusan dengan mengumpulkan, ya, ada beberapa ulama Forkopimda Majalengka, ya, baik itu MUI yang di sana, kemudian ya tokoh-tokoh masyarakat lainnya, dengan adanya kejadian tersebut, mereka berharap supaya Majalengka tetap kondusif, ya, karena ini menyangkut masalah hal yang sensitif. Nah, itu pun dilakukan. Nah, dengan adanya pertemuan-pertemuan tersebut, sehingga dipanggillah 7 orang tersebut, ya, kemudian disampaikan permasalahannya bahwa hal ini tidak baik karena ini menyangkut masalah kehidupan bersosial, kehidupan yang selama ini di Majalengka itu damai, aman, tentram. Nah, hal ini akan senantiasa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu ulama-ulama yang ada di Majalengka mengambil sikap untuk menyampaikan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, ya, kepada 7 orang tersebut. Namun dengan demikian dari ulama-ulama tersebut yang ada di Majalengka itu menyerahkan sepenuhnya proses hukumnya kepada Polres. Nah, oleh karena itu sekarang Polres tetap melaksanakan, ya, penegakan hukum. Namun sekarang kami memfokuskan kepada siapa yang menyuruh, siapa yang mendokumentasikan sehingga viral. Nah, ini yang akan kita kejar, ya. Polisi sedang bekerja, terutama di Polres Majalengka dengan tim dari Polda. Itu tengah dilakukan. Saat ini secara teknis, Kombes RD, apakah video itu masih beredar atau sudah di take down istilah teknisnya, bekerja sama dengan Kominfo misalnya? Sudah berkoordinasi dan sudah di take down, ya. Ya, cuma mungkin masih ada beberapa yang masih menyimpan dan sebagainya, yaitu kami berharap untuk tidak dipublikasikan lagi, karena ini sudah ditangani oleh kepolisian Polda Jabar dengan Majalengka. Ya, tolong percayakan, biarkan kami bekerja dan kita mengungkapkan siapa pelaku di belakang ini. Proses hukum masih terus berjalan. Pak Kiai, proses hukum masih berjalan. Kita syukuri tadi ceritanya sejuk sekali. Forkopimda, ulama dan tokoh-tokoh di Majalengka juga turut mendamaikan, memberikan pengertian kepada masyarakat di sana. Ini juga menjadi ruang untuk Pak Kiai menyampaikan mungkin bagi penonton Sapa Indonesia Malam, Pak Kiai, bagaimana seharusnya umat menyikapi beredarnya video ini? Pertama, saya setuju dengan tadi Pak RD, bahwa kita tidak perlu menyebarkan video ini karena sudah ditangani oleh polisi. Yang kedua, tidak hanya karena benar kontennya, artinya adanya artinya, tapi ini manfaat tidak kalau disebarkan pada orang lain. Jadi tidak hanya pada kebenaran konten kita menyebarkan sebuah berita, tetapi ada masalahnya atau tidak berita itu. Itu penting untuk umat diketahui agar tidak share istilahnya. Ada yang ini di-share itu, padahal tidak jelas manfaatnya, bahkan mungkin menimbulkan mudarat. Yang kedua, tentunya kita kalau ada isu-isu agama yang baru, hendaklah langsung bertanya kepada orang yang punya track record ilmu agama mumpuni, yang sudah jelas transmisi atau mata rantai keilmuannya, sekaligus ada yang mengamalkan ilmunya. Jika tidak dari orang yang dipercaya seperti itu, maka tidak perlu kita mempercayainya. Kita harus bertanya kepada yang tahu, karena ilmu agama itu butuh otentisitas, originalitas, yang itu disebut juga dengan sanad, ya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau ilmu agama tidak jelas transmisinya, mata rantainya, maka siapa saja bisa ngomong apa saja. Dan kadang-kadang karena menarik dan mungkin cocok dengan situasinya, kegalauannya atau situasi latar belakangnya atau kondisinya, sehingga dianggap benar. Yang ketiga, mari kita ketika beragama tak cukup kita semangat beragama,
tetapi juga harus punya ilmu. Karena orang yang hanya semangat beragama saja seringkali melahirkan fanatisme buta, sementara orang-orang yang berilmu tanpa agama seringkali melahirkan ilmunya bukan maslahat tapi mafsadah kepada orang lain. Oleh karena itu, ketika kita beragama, ayo ditopang dengan ilmu, yang punya ilmu juga tidak lupa dengan beragama. Kita berharap masyarakat ikutilah ulama, ikuti ustadz, ajengan, kiai yang sudah jelas track record keagamaannya, sudah jelas pengamalannya. Mudah-mudahan kita bisa menyebarkan Islam yang rahmah. Dan soal berkenaan dengan hukum, saya pikir serahkan kepada penegak hukum. Kami tidak bisa melarangnya, orang-orang yang punya hak untuk menegakkan hukum. Tapi wilayah Majelis Ulama adalah menyebarkan dakwah. Karena tidak cukup dengan penegakan hukum, tapi juga ada kesadaran beragama, kesadaran pada hukum, dan itu wilayahnya pada dakwah. Untuk kita menciptakan umat beragama yang baik, dan juga inspiratif dan maju ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Majelis Ulama Pusat Kiai Kholil Nafis dan Kombes RD Adri Mulan Caniago selaku Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Assalamualaikum, sehat selalu untuk Anda berdua.